Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini melekat pada setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. HAM juga meliputi berbagai hak yang melindungi kebebasan individu, memastikan martabat manusia, dan menjamin keadilan. HAM bersifat universal, berlaku untuk semua orang, tidak dapat dicabut, bersifat permanen, dan tidak dapat dibagi, semua hak saling berkaitan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. 1. Universal, berlaku untuk semua, HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Ini adalah prinsip utama yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM, DUHAM. Tidak ada orang yang dikecualikan, apapun latar belakangnya. 2. Non-diskriminasi, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa perbedaan. Contohnya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. 3. Indivisibilitas, tidak ada hak yang lebih penting dari yang lain. Misalnya, hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak untuk bebas dari penyiksaan. 4. Keterkaitan, hak-hak manusia saling memengaruhi. Pelanggaran satu hak, misalnya hak pendidikan, dapat berdampak pada hak lainnya, seperti hak pekerjaan. Selanjutnya ada landasan hak asasi manusia. 1. Landasan internasional. A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. DUHAM menjadi panduan global yang berisi 30 pasal tentang hak-hak dasar manusia. B. Konvensi-konvensi internasional. International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Mengatur hak sipil dan politik. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR. Mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Landasan Nasional, Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A 28J secara rinci mengatur tentang HAM, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, dan lainnya. B. UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menyediakan dasar hukum untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya pentingnya penegakan hak asasi manusia. 1. Menjamin martabat manusia. HAM melindungi nilai-nilai dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Contoh, hak untuk bebas dari perbudakan memastikan manusia diperlakukan dengan hormat. 2. Menghindari ketidakadilan. HAM memberikan perlindungan dari tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan. Contoh, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Menciptakan perdamaian. Penegakan HAM membantu mengurangi konflik sosial dengan menghormati hak semua pihak. Contoh, melindungi hak minoritas mencegah ketegangan antar kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa tantangan dalam penegakan HAM. 1. Kurangnya kepatuhan negara. Banyak negara tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban HAM mereka, baik karena kelemahan institusi hukum atau kurangnya komitmen politik. 2. Diskriminasi. Kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak, suku minoritas, dan kelompok disabilitas sering mengalami pelanggaran HAM, seperti diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasar mereka. 3. Korupsi dan impunitas. Sistem hukum yang korup atau tidak efektif seringkali membuat pelanggar HAM tidak dihukum, dan ini menciptakan budaya impunitas di mana pelanggaran HAM terus terjadi tanpa konsekuensi. 4. Kekurangan sumber daya. Negara-negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk menegakkan HAM, baik dalam hal pendanaan, pelatihan aparat penegak hukum, maupun akses keadilan untuk masyarakat. Baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu jenis-jenis pelanggaran HAM.
1. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kasus penyiksaan terhadap tahanan, baik oleh aparat negara maupun kelompok tertentu, termasuk juga perlakuan tidak manusiawi lainnya seperti kerja paksa atau perbudakan. 2. Pembunuhan di luar proses hukum. Pembunuhan yang dilakukan oleh pihak berwenang tanpa proses pengadilan, sering terjadi dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. 3. Diskriminasi rasial dan etnis. Diskriminasi terhadap kelompok rasial atau etnis tertentu, yang mengarah pada pengucilan, kekerasan, dan pengabaian hak-hak dasar mereka. 4. Kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali tidak dilaporkan atau diabaikan. 5. Perdagangan manusia, eksploitasi individu untuk tujuan perbudakan, pekerjaan paksa, atau prostitusi. Kesimpulannya dari materi ini adalah penegakan hak asasi manusia, HAM, merupakan upaya sistematis untuk memastikan hak-hak dasar individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan lembaga internasional. Setiap individu memiliki peran dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Proses ini didasarkan pada prinsip universalitas, kesetaraan, dan kebebasan, serta diatur melalui instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, UDHR, Perjanjian Internasional, ICCPR, ICESCR, dan hukum nasional. Baiklah teman-teman, kita telah membahas penegakan HAM secara mendalam. Ingatlah, belajar itu adalah proses yang berkelanjutan. Teruslah berlatih dan eksplorasi ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.